Nah, itu berhasil mensintesis senyawa urea, ya. Jadi ini adalah urea, ya. Ini adalah urea, senyawa urea yang merupakan senyawa organik. Itu berasal dari, ya, disintesis atau dibuat itu berasal dari amonium cyanat Na4CNS. Nah, amonium cyanat itu bukan organik. Itu bukan senyawa yang berasal dari benda hidup, ya. Amonium cyanat itu bukan berasal dari benda hidup. Nah, tapi kemudian dia ternyata bisa digunakan untuk membentuk senyawa organik, senyawa yang berasal dari benda hidup, tumbuhan ataupun hewan ataupun manusia. Ya. Anda tahu bahwa urea itu salah satunya terkandung di dalam urin, ya, urin. Nah, tentunya urin dihasilkan oleh makhluk hidup, manusia atau hewan, gitu ya. Dan itu adalah senyawa organik. Nah, tapi ternyata urea ini tidak hanya bisa dihasilkan oleh makhluk hidup. Dia bisa disintesis dari senyawa lain yang bukan berasal dari makhluk hidup, yaitu amonium cyanat. Nah, mulai saat itu, maka kimia organik yang sebelumnya itu didefinisikan adalah senyawa yang berasal dari benda hidup, akhirnya menjadi tidak lagi relevan. Sehingga setelah itu, maka kimia organik, ya, setelah penemuan Wohler tersebut, kimia organik itu dinyatakan atau didefinisikan sebagai kimia senyawa karbon. Jadi artinya bahwa senyawa-senyawa yang mengandung C, atom C, maka itulah yang dikatakan sebagai senyawa organik. Itu ya. Dan sayangnya atau beruntungnya, saya nggak tahu apakah sayangnya atau beruntungnya, senyawa yang mengandung atom C itu luar biasa banyak. Ya, luar biasa banyak. Kenapa dia sangat banyak? Karena C ini unik. Dia di tabel periodik letaknya di posisi teratas dan di tengah, di golongan 4. Ya. Posisi di atas dan di tengah itulah yang menyebabkan dia sangat-sangat fleksibel untuk bisa berikatan dengan siapa saja. Ya. Jadi karena posisinya di tengah, maka dia bisa berikatan dengan atom-atom yang berada di sebelah kiri tabel periodik atau di sebelah kanan tabel periodik. Jadi dia benar-benar bebas. Bahkan dia bisa berikatan dengan dirinya sendiri, yaitu yang berada di tengah. Artinya apa? Atom C yang berada di tengah atas itu, maka dia bisa berikatan dengan hampir semua atom yang berada di tabel periodik. Itulah keistimewaan atom C. Ya. Sehingga jumlahnya juga sangat luar biasa karena dia mampu berikatan dengan siapapun. Sangat banyak, sangat banyak. Jadi memang ranah dari kimia organik itu nanti juga akan sangat sangat besar, gitu ya. Nah, berikutnya, saya di pendahuluan ini nanti akan cepat aja ya, karena ini sebenarnya adalah pengenalan introduction untuk merefresh Anda, gitu ya, merefresh Anda. Nanti apa tujuannya kita mau belajar kimia organik? Tujuannya nanti adalah Anda bisa mengetahui sifat-sifat atau properties dari senyawa-senyawa jenis organik, dan kemudian mengetahui strukturnya, tata namanya, gugus fungsinya yang paling penting, serta reaksi-reaksi yang bisa menyertainya. Ya, baik untuk kepentingan ilmiah maupun untuk kepentingan industri nantinya. Nah, saya akan mengingatkan ada lagi refresh ini tentang jari-jari ya, karena nanti juga ini cukup banyak digunakan di dalam pembahasan selanjutnya, terutama untuk reaksi-reaksi. Jadi Anda ingat bahwa namanya jari-jari atom itu adalah jarak antara elektron terluar di kulit terluar dengan inti atom. Gitu ya. Jarak terluar dari elektron yang di kulit terluar ini dengan inti atom. Jadi inti atom di sini yang hitam ini, kalau dia hanya kulit pertama berarti nanti jarak R-nya di sini. Gitu ya. Kalau dia ada kulit kedua berarti R-nya sampai di sini. Kalau ada elektron di kulit ketiga berarti nanti di sini dan seterusnya. Nah, Anda tahu bahwa dalam satu periode dari kiri ke kanan, ya, itu jumlah kulitnya tetap. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, jumlah kulitnya tetap, kulit terluarnya tetap. Namun jumlah elektronnya semakin banyak.
Jadi kalau misalkan di sini ada satu, ya, elektron terkeluarnya satu, maka nanti gaya tarik antara elektron dengan inti ini juga kecil, juga tidak terlalu kuat. Namun kalau kemudian ada beberapa elektron lagi yang berada di kulit yang sama, jadi di kulit terluarnya itu elektronnya misalkan 3, maka 3 elektron ini tentunya dia juga akan bisa memberikan daya tarik, karena elektron itu kan negatif ya, kemudian intinya itu positif ya, maka semakin banyak negatifnya, semakin besar negatifnya, maka daya tarik atau kekuatan tarikan antara negatif dan positif ini juga akan semakin kuat. Artinya semakin banyak elektronnya, semakin banyak elektron yang di kulit terluar, berarti nanti selama kulitnya tetap, ya, selama kulitnya tetap, maka nanti gaya tarik antara elektron di kulit terluar tersebut dengan inti juga akan semakin besar. Jika gaya tariknya semakin besar, berarti nanti jaraknya juga akan semakin berdekatan. Jika jaraknya semakin berdekatan, berarti itu R-nya adalah semakin kecil. Nah, itulah kenapa dalam satu periode dari kiri ke kanan, maka jari-jari akan semakin kecil. Jelas ya? Dan sebaliknya ketika dalam satu golongan dari atas ke bawah, yang berbeda dari atas ke bawah itu adalah jumlah kulitnya. Ya, di paling atas itu kulitnya itu hanya satu. Maka kalau hanya satu, maka jarak antara inti dan elektron di kulit terluar itu ya segini. Di golongan bawahnya, ya, di golongan bawahnya, maka kulitnya akan bertambah satu lagi. Ya, golongan bawahnya, kulitnya akan bertambah satu. Berarti sekarang kulitnya 2 di golongan bawahnya. Ketika kulitnya 2, berarti jarak antara elektron dengan inti yang positif itu adalah semakin besar. Ke bawah lagi, kulitnya juga akan bertambah lagi, maka nanti juga ya ketika gini, jarak antara elektron dengan inti itu juga akan semakin besar jaraknya. Nah, itulah kenapa di dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom itu akan semakin besar. Nah, lalu apa kaitannya dengan reaktivitasnya nanti? Nah, kaitannya dengan reaktivitas itu adalah kemampuan atom itu dalam melepaskan elektron di kulit terluarnya untuk membentuk ion positif, atau justru sebaliknya adalah menangkap elektron dari atom yang lainnya. Nah, itu untuk membentuk ion negatif. Nah, sifat kemampuan atom atau inti atom untuk menarik pasangan elektron, ya, atau menarik elektron dari kulit terluarnya atau dari atom yang lain, itulah yang disebut dengan elektronegativitas. Ya, elektronegativitas. Jadi kemampuan dia untuk menarik elektron di kulit terluar atau menarik elektron dari atom yang lain. Nah, elektronegativitas itu tergantung dari salah satunya juga dari jari-jari atom. Dan dia sifatnya adalah berkebalikan atau berlawanan. Ini berkebalikan ya, berkebalikan atau berlawanan. Artinya apa? Kalau jari-jari atomnya itu semakin besar, berarti nanti elektronegatifnya juga akan sebaliknya semakin kecil. Ya. Dan kebalikannya, jika jari-jari atom itu semakin kecil, berarti nanti elektronegativitasnya akan semakin besar. Kenapa demikian? Karena Anda bisa melihat di sini ya, ini adalah jari-jari semakin besar. Jika ada jari-jari yang semakin besar, ya, tentunya ketika ada elektron lain dari atom yang lain, misalkan ada elektron di sini, ya, maka Anda bisa melihat di sini, maka nanti Anda bisa melihat bahwa jaraknya, misalkan elektronnya itu berada di sini, dekat dengan kulitnya ini. Maka Anda bisa melihat bahwa jaraknya antara elektron yang berada di luar dengan di inti itu adalah dekat yang ini. Tapi untuk yang ini, dia menjadi jauh. Ya kan? Dia jauh. Karena dia kulitnya juga semakin besar. Nah, artinya apa? Berarti kemampuan inti tersebut, kemampuan atom tersebut untuk menarik elektron di kulit luarnya, ya, di kulit luarnya, itu juga akan semakin kecil kemampuannya karena dia semakin besar. Semakin besar jaraknya. Semakin besar jaraknya berarti kemampuan untuk menarik elektron tersebut juga akan semakin lemah. Ya, semakin besar lagi, semakin jauh lagi, juga berarti dia akan semakin lemah menariknya.
Nah, itulah kenapa untuk elektronegativitas itu akan berkebalikan dengan jari-jari atom. Semakin besar jari-jari atom, maka dia akan semakin lemah elektronegativitasnya. Semakin kecil jari-jari atom, maka dia akan semakin kuat. Ya, nah itu. Ini adalah keelektronegatif. Nah, keelektronegativitas itulah yang nanti akan mempengaruhi reaktivitas dari atom-atom tersebut. Ya, biasanya semakin besar elektronegativitasnya, maka dia pun akan semakin mudah untuk menjadi ion negatif. Karena semakin besar elektronegatif, berarti dia semakin mudah untuk menarik elektron dari kulit luar atau dari luar, yang sehingga nanti dia akan gampang untuk menambah elektron di atomnya yang menjadikan dia menjadi bermuatan negatif. Artinya, elektronegativitas itu semakin besar, maka biasanya dia akan memiliki kemampuan untuk bereaksi juga semakin besar. Gitu ya, atau semakin reaktif. Nah, baik, nah kemudian valensi atom. Ya, valensi atom itu biasanya dilihat dari jumlah elektron yang berada di kulit terluarnya. Oksigen 2. Kenapa oksigen 2? Karena jumlah elektron di kulit terluarnya itu nanti akan menyisakan 2 untuk bisa dia menjadi 8 atau oktet gitu ya. Jadi oksigen. Oksigen itu kan berapa? 6 ya. Dia di 6A. Kenapa 6? Karena dia di elektron keluarnya ada 6. Jadi dia ada 8O ya. Ininya apa? 8. Jadi 1s2, 2s2, 2b, 4 ya. Jadi yang kulit luarnya kan ini ada 6 elektron supaya dia menjadi oktet. Oktet ukuran dia stabil ya. Oktet itu dia harus memiliki 8 elektron. Nah, untuk 8 elektron berarti dia harus nambah 2 elektron lagi gitu ya. Dia mampu menangkap 2 elektron lagi. Nah, kemampuan dia menangkap 2 elektron lagi untuk menjadi oktet atau menjadi stabil itulah yang akan menjadi valensinya. Maka oksigen itu valensinya adalah 2. Nitrogen di kulit terluarnya dia memiliki 5 elektron. 5 untuk menjadi 8 dia butuh 3. Makanya valensinya 3. Maka dia nanti akan maksimal akan bisa mendapatkan untuk normalnya ya, menjadi normal atau ikatan normal, maka dia membutuhkan 3 lagi elektron. Maka valensinya 3. Artinya kemampuan dia atau tangan maksimal yang bisa digunakan untuk membentuk senyawa netral itu adalah 3. Ya. N berarti 1, 2, 3. O tangannya 2 maksimal untuk membentuk senyawa netral. Ya. Kemudian boron itu 3, kemudian karbon itu 4, ya, karena dia bisa sampai membutuhkan 4 elektron lagi untuk bisa menjadikan oktet, gitu ya. Nah itu yang dinamakan valensi. Nah, rumus kimia senyawa organik itu ada empiris, Anda sudah mempelajari di kimia dasar, yaitu perbandingan yang jumlah paling sederhana dari atom-atomnya. Jadi kalau misalkan butana C4H10 perbandingan, kalau mau diperbandingkan, maka Anda bisa mendapatkan C2H5 ya. Nah, rumus empiris itu ditambahkan dengan N di belakang kurung yang menunjukkan bahwa dia adalah empiris. Kemudian rumus molekul adalah yang sebenarnya. Jadi seperti C4H10, maka ini adalah rumus molekul. Ini adalah rumus molekul. Perbandingan yang paling sederhana ini adalah rumus empirik atau empiris. Nah, kemudian rumus struktur, itu ada struktur Lewis yang digambarkan semua atom, semua elektron yang ada di atom-atom tersebut. Ya, ini biasanya digunakan untuk mempermudah Anda mempelajari reaksinya, gitu ya. Rumus struktur lengkap yang digambarkan garis-garis lengkapnya atau yang termampatkan. Jadi termampatkan itu nggak perlu digambarkan garis-garisnya. Cukup berapa jumlah atom yang terlibat di dalam molekul tersebut, maka ini digambarkan, gitu ya. Nah, ada lagi adalah rumus siklis atau rumus poligon atau rumus berantai, gitu ya. Nah, jadi biasanya untuk menuliskan rumus yang rantai seperti ini, itu ada aturannya, yaitu untuk menggambarkan setiap atom C itu digambarkan dengan sudut. Misalkan seperti ini, ada C4H10. Ya. C4H10, kalau digambarkan dengan rumus struktur lengkapnya,
maka nanti Anda setiap C itu pasti punya 4 tangan, gitu ya. C 4 tangan, ini. 1, 2, C4 dan 10, 1, 2, 3, 4. Gitu kan? Kemudian tangannya 4, setiap C tangannya 4. Yang ini sudah berikatan masing-masing dengan C, berarti sisanya ini itu adalah H. Jadi kan? Ini adalah rumus struktur lengkapnya. Nah, untuk mempermudah menggambarkan rumus struktur lengkap seperti ini, maka bisa digunakan rumus struktur siklis atau rumus struktur garis. Ya. Siklis itu kalau dia membentuk cincin, kalau tidak membentuk cincin maka disebut rumus struktur garis. Nah, bagaimana caranya? Maka untuk menggambarkan rumus struktur garis ini, setiap atom C itu digambarkan dengan garis. Ya, setiap atom C digambarkan dengan garis. Nah, setiap ikatan C, ya, antar ikatan C, itu garisnya harus menyudut. Gitu ya. Kemudian untuk atom H, jadi untuk menggambarkan ikatan C, itu digambarkan dengan satu garis. Setiap ikatan C. Setiap ikatan C dengan C2 seperti ini digambarkan dengan satu garis. Kemudian untuk ikatan antara C dan H, ini tidak perlu ada gambar apapun. Tidak perlu ada gambar apapun. Tidak perlu ada garis tidak perlu, atau huruf juga tidak perlu. Jadi tidak ada gambar apapun. Garis tidak perlu, huruf juga tidak perlu. Tapi antara ikatan C dengan atom lain selain C dan H, dengan atom lain, ya saya kotak gini, itu maksudnya adalah di sini selain C dan H, maka itu digambarkan dengan satu garis dan atom tersebut, gitu. Satu garis dengan atom tersebut. Nah, contohnya gimana? Sekarang ini misalkan, ini C-nya 4, ya, bahwa setiap C dengan C itu digambarkan dengan satu garis. Maka nanti untuk C4 ini Anda menggambarnya adalah seperti ini. DC dengan C, maka satu garis. Nah, ini mewakili C, C. Ya. C dengan C berikutnya, satu garis berikutnya. Nah, jadi harus menyudut seperti ini. C, C. C1-nya lagi harus menyudut seperti ini. Jadi gambarnya kayak gini. Nah, kemudian hanya bagaimana? Ikatan antara C dan H itu tidak perlu digambarkan apapun. Jadi artinya ketika Anda menggambarkan seperti ini, ya Anda menggambarkan seperti ini, itu berarti di setiap titik sudutnya itu adalah atom C. Di setiap titik sudutnya itu adalah C. Ini ada C, ini ada C, ini ada C, ini ada C. Gitu ya. Nah, kemudian H itu tidak perlu digambarkan. Artinya ketika Anda menggambarkan seperti ini dan tidak ada tulisan apapun yang lain, maka Anda harus paham bahwa sebenarnya di situ tersembunyi H. Ya. Dan H itu jumlahnya adalah mengikuti valensi dari atom C itu sendiri. Jadi kalau C itu maksimal tangannya 4, berarti Anda harus tahu bahwa C yang di ujung sini ini baru memiliki satu tangan. Ya kan? Berarti kalau maksimal dia tangannya 4, berarti yang tersembunyi itu ada 3 tangan. Dan 3 tangan itu semuanya adalah mengikat H. Gitu. Yang ini, C-nya ada 2 tangan. Berarti dia masih menyisakan 2 tangan. Dan 2 tangan yang tersembunyi tersebut berarti dia pasti mengikat H. Demikian seterusnya. Ya. Lalu bagaimana dengan kalau misalkan atom lain itu selain atom C dan H? Nah, selain atom C dan H, maka Anda harus menggambarkan atom tersebut. Contohnya di sini misalkan bukan H, tetapi di sini adalah OH. Nah, ini ada atom selain C dan H, ya, yang diikat oleh C di sini. Maka untuk yang atom selain C dan H, maka Anda harus menggambarkan atom tersebut. Jadi kan dia letaknya di nomor 1, 2, 3. Berarti di sini kan, 1, 2, 3 di sini kan. Nah, di sini berarti dia sebenarnya tersembunyi 2 tangan. Kenapa 2 tangan? Karena C di sini itu sudah punya 2 tangan, yaitu ini 1,
2. Nah, dia tangannya maksimal 4. Berarti dia tersembunyi 2 tangan. Gini kan? Nah, kalau yang satunya itu OH, maka berarti di sini OH. Yang satunya berarti H. Lalu bagaimana untuk menggambarkan struktur garisnya? Maka untuk menggambarkan struktur garisnya itu, perhatikan ya, Anda harus menggambarkannya seperti ini. Ini C, 1, 2, 3, 4. Nah, dia ada letaknya di sini. Ini bukan C atau H yang diikat di sini, tapi OH. Maka ini harus Anda tulis dengan OH seperti ini. Ini adalah gambar struktur garis. Paham ya? Harus ditulis seperti itu. Nah, ingat bahwa setiap atom, setiap CC ikatan seperti ini, itu harus Anda buat menyudut. Ya, dibuat menyudut. Jadi misalkan Anda gambarnya begini. Ini ada C2, ya ini komplitnya kan seperti ini, C2. Anda gambarkan ini. Ini saya gambarkan ini. Nah, betul. Ya, Anda cukup menggambarkan garis seperti ini, maka itu maksudnya adalah di sini C, di sini C, dan tersembunyi H. Terus ada lagi misalkan ini sekarang C-nya 3, Pak. Nah, sekarang C-nya 3. Nah, Anda nggak boleh menggambarkannya seperti ini nanti. Karena di sini kan C, ini saya wakil C. Makanya saya gambarnya gini, Pak. Ini C dengan C di sini. Terus C di sini lagi, gini. Nah, boleh kayak gini. Nggak boleh ya. Jadi nanti kalau C-nya semakin panjang lagi, Anda gambarnya kayak gini. Misalkan. Nah, saya tahu jumlah C-nya berapa itu bagaimana, gitu kan. Nanti ada, loh, Pak, saya sudah benar, Pak, maksud saya di sini, ini saya misalkan komplain ya, saya maksud saya begini nih, saya gambar. Ini C-nya itu jumlahnya 10, Pak. Ya terus saya suruh ngitungin sendiri gitu. Kayak gini kan ini. Kayak jadi penggaris ini. Oh iya 10 gitu. Nggak boleh ya. Kalau Anda menggambar sepanjang apapun, misalkan garis satu linear sepanjang apapun, maka tetap saja garis yang linear seperti ini tetap saja menggambarkan C-nya hanya 2. Sepanjang apapun. Karena antara C dengan C dan C berikutnya itu harus dibuat menyudut, ya, harus dibuat menyudut. Jadi seperti ini. Jelas ya? Intinya C dengan C di sini digambarkan dengan titik sudut, kemudian H tidak perlu digambarkan, tapi Anda harus tahu bahwa jumlahnya pasti mengikuti variansinya C, dan selain atom C dan H, maka dia harus ditulis. Oke, jelas ya? Ada yang bertanya? Jadi kalau misalkan ada senyawa ini, keton, CH3, C, gini ya, CH3. Lalu bagaimana cara menggambarkan struktur garisnya? C-nya ada 3 kan? C dengan ini, maka ada gambaran seperti ini. Ini dengan ini, ada gambarkan seperti ini. Lalu ini bukan C atau H, berarti ada gambarkan begini. Nah, itu. Seret. Nah, seperti ini. Dan seterusnya. Ya, jelas ya? Oke, baik. Nah, kemudian, nah ini sudah. Ini ikatan kimia ada kovalen dan ionik. Saya pikir Anda sudah paham ya. Jadi ionik itu terjadi karena satunya melepaskan elektron membentuk ion positif, kemudian satunya lagi adalah menerima. Jadi Na ini melepaskan satu elektron membentuk Na+, kemudian Cl ini menangkap elektron dari sini membentuk Cl negatif. Nah, antara Na plus dan Cl negatif inilah yang kemudian berikatan dengan gaya tarik elektrostatik untuk membentuk NaCl. Gitu, ya. Kalau kovalen, ya ini tadi pemakaian bersama pasangan elektronnya ini. Ini pemasangan bersama. Jadi ini setiap satu garis ini menunjukkan 2 elektron atau pasangan elektron. Setiap satu garis 2 elektron dan seterusnya. Oke.
Kemudian untuk ikatan overlap, saya pikir ini tidak perlu saya bahas ya. Jadi intinya adalah pembahasan mengenai polaritas ikatan, ya, di mana yang parsial positif, yang satunya parsial negatif, gitu ya. Jadi contohnya misalkan di sini adalah ikatan di sini C ya, ini adalah atom C misalkan, terus di sini misalkan atom apa O ya, misalkan di sini OH, O-nya di sini, maka O-nya di sini menjadi negatif ya, dia parsial negatif. Yang di sini H. Nah, jadi ketika ada ikatan seperti ini, maka yang di sini nanti akan menjadi parsial negatif, yang di sini adalah parsial positif. Ada tanda ini, tanda itu menunjukkan parsial ya, artinya dia lebih negatif, tetapi tidak sampai menjadi ion negatif. Kalau tanpa tanda ini, berarti nanti dia akan menjadi ion. Seperti tadi itu, Na plus Cl min. Nah, kalau seperti ini, dia ion. Tetapi ini enggak, dia tidak sampai memutus ikatan. Ya, hanya sifat dia lebih negatif dibandingkan dengan ini. Maka tandanya seperti ini, parsial negatif, parsial positif. Nah, itu yang nanti akan menyebabkan dia nanti akan menjadi ada yang bersifat polar, ada yang bersifat non polar. Gitu. Oke, kemudian konsep asam basa ada 3. Yang pertama adalah Arrhenius. Alfred Arrhenius itu adalah syarat bisa dikatakan sebagai asam atau basa, maka dia harus melibatkan pelarut air, ya. Jadi harus di dalam air. Dikatakan asam jika ketika dilarutkan di dalam air, dia nanti akan melepaskan H+, ya, H+. Maka dia dikatakan sebagai asam. Sedangkan basa ketika dilarutkan di dalam air, maka dia akan melepaskan OH-. Itu. Jadi simple ya. Artinya Anda bisa mengetahui bahwa ini adalah asam jika di dalam senyawanya, dalam struktur senyawanya itu mengandung H. Karena nanti H inilah yang ketika dilarutkan di dalam air akan melepaskan H+. Sedangkan basa itu akan dengan mudah dilihat jika di dalam senyawanya, dalam rumus molekulnya itu terkandung OH. Ya, terkandung OH. Karena OH inilah yang ketika di dalam air nanti akan melepaskan menjadi OH-. Jadi contohnya seperti ini. Anda lihat di sini ada H-nya. Yang di sini ada OH-nya. Maka akan dengan mudah Anda bisa menyatakan kalau ada OH-nya berarti dia basa. Kalau ada H berarti dia asam. Gitu ya. Nah, namun ada kalanya ini tidak akan terlihat. Ya, tidak akan terlihat. Nah, untuk yang seperti ini, maka nanti Anda bisa memakai konsepnya Bronsted-Lowry. Apa itu Bronsted-Lowry? Ya, jadi ini tidak tergantung kepada ada air atau enggak. Kalau Arrhenius ini harus dilarutkan di dalam air terlebih dahulu, baru nanti akan kelihatan mana yang asam, mana yang basa. Asam jika dia dilarutkan di dalam air akan melepaskan H+, kemudian kalau basa ketika dilarutkan di dalam air dia akan melepaskan OH-. Itu kalau Arrhenius. Nah, untuk yang Bronsted-Lowry itu tidak memerlukan adanya air pun enggak apa-apa. Ya. Yang penting adalah bahwa ketika dia digabungkan dengan senyawa yang lain, yang disebut dengan asam itu adalah senyawa yang nantinya akan memberikan H+, ya, memberikan H+ ke senyawa yang pasangannya itu. Dan sebaliknya, untuk yang basa itu adalah yang menerima H+ tersebut. Jadi artinya Anda tidak perlu ada OH- untuk basa di sini ya. Dia bisa lebih luas senyawa yang diberikan. Jadi bisa lebih luas. Nah, jadi asam itu ketika dia dipasangkan dari senyawa yang lain, dia nanti akan memberikan H+-nya, sedangkan yang basa itu yang menerima H+-nya. Jadi kan seperti ini. Ada HCl, ya, ada HCl. Ada HCl. Ini. Kemudian di sini NH3. Ini nggak ada OH-nya. Ya, tidak ada OH-nya. Jadi mungkin sepintas kita akan sulit mana ini yang asam, mana yang basa gitu ya. Kalau yang asam mungkin gampang. Ini ada H-nya. Tapi OH-nya nggak ada. Nah, berdasarkan Bronsted-Lowry, jika ini dipasangkan kemudian terjadi reaksi gitu ya, maka bisa Anda lihat nanti dari reaksinya itu mana yang memberikan H dan mana yang menerima H. Nah, kalau Anda lihat di sini ternyata dari reaksinya itu
Yang HCl itu akan kehilangan H, gitu kan? Kehilangan H. Jadi dia menjadi Cl-. Nah, kalau dia kehilangan H, itu berarti ini yang hanya itu yang akan diberikan ke sini. Betul kan? Dia akan diberikan ke sini. Buktinya apa? Buktinya ternyata dia sekarang ketambahan H di sini. Ini ketambahan H. Pertamanya 3, sekarang 4. Iya kan? Nah, berarti kalau untuk yang seperti ini, maka Anda bisa melihat bahwa H ya, yang nantinya akan diberikan, maka yang memberikan H itulah yang disebut dengan asam. Sedangkan ini yang menerima H, maka inilah yang sebagai basa. Jadi tidak perlu ada keterlibatan OH di sini, Anda bisa membedakan mana asam dan basanya. Nah, Bronsted-Lowry bisa dinyatakan di dalam asam atau basa itu jika mereka dipasangkan. Ya, jadi ada reaksi yang satunya memberikan H+, yang satunya menerima H+. Oke, kemudian, nah ada senyawa-senyawa lagi yang ternyata tidak melibatkan atau tidak ada H+-nya, tidak ada H+-nya, jadi tidak bisa memberikan H+. Lalu bagaimana untuk membedakan mana yang asam dan basanya? Maka pakai aturan atau konsepnya Lewis. Ya. Apa itu? Lewis menyatakan bahwa yang disebut dengan asam itu adalah senyawa-senyawa yang bisa menerima pasangan elektron. Jadi lebih luas. Lebih luas. Karena sekarang tidak lagi melibatkan adanya H+ di sini. Kalau yang dua-duanya ini kan melibatkan H+ untuk asam. Sementara kalau yang Lewis itu tidak perlu H+ pun tidak masalah. Jadi dia bisa berlaku untuk senyawa yang lebih luas. Sedangkan basa itu sebaliknya adalah yang memberikan pasangan elektron bebas. Artinya apa? Artinya Anda bisa melihat bahwa yang disebut dengan basa itu adalah yang dia di dalam struktur molekulnya itu mengandung elektron bebas, pasangan elektron bebas. Apa yang bisa mengandung elektron bebas? Banyak, ya. Biasanya adalah yang nantinya dia bisa mempunyai ikatan yang memiliki pasangan elektron bebas itu sendiri, jadi masih memiliki tangan yang memungkinkan dia ketambahan tangan. Contohnya atom N, ya atom N, dia punya 3 tangan, tetapi dia masih memungkinkan ketambahan tangan karena dia punya pasangan elektron bebas di sini. Kemudian O punya 2 tangan, dia malah memiliki 2 pasangan elektron bebas. Nah, pasangan elektron bebas inilah yang nantinya bisa berpotensi diberikan ke yang lainnya, ya, diberikan ke atom yang lainnya, dan ketika dia memberikan ke atom yang lainnya itu, itulah yang disebut dengan basa Lewis, ya, basa menurut Lewis. Gitu. Oke. Nah, itulah yang disebut dengan basa Lewis. Contohnya ini misalkan, Anda tidak melihat sama sekali ada H+ di sini, tidak melihat sama sekali ada OH-. Ya, tidak melihat ada H+, tidak melihat ada OH-. Nah, ini Anda harus masukkan kategori asam dan basa yang mana? Maka untuk yang seperti ini, Anda bisa menggunakan konsepnya Lewis. Anda lihat di sini BR-nya itu memiliki pasangan elektron bebas. Ini yang nanti akan diberikan kepada Al. Ya, ini diberikan ke Al. Bagaimana Anda tahu bahwa ini diberikan ke Al? Dari hasil reaksinya, produknya, ya, dari produknya ini. Nah, produknya itu bagaimana Anda bisa melihat bahwa ini diberikan? Ya, ini Anda lihat. Ini pertamanya BR-nya 3. Ini BR-nya 3. Oke, ini BR-nya 3. Lalu, ketika dia bereaksi, BR-nya sekarang 4. Iya kan? BR-nya 4. Berarti ini diberikan ke sini. Diberikan ke sini. Karena pertamanya dia tidak punya BR, hanya 3, sekarang 4. Berarti artinya dia diberikan di sini. Ini yang diberikan. Bagaimana dia bisa memberikannya? Yaitu dengan memberikan pasangan elektron bebas ini. Ya. Sehingga di sini menjadi kekurangan BR. Nah, oleh karena itu, yang memberikan pasangan elektron bebas, itulah yang disebut dengan basa. Yang menerima pasangan elektron bebas, itu yang disebut dengan asam. Contoh lagi yang lain di sini. Ini ada pasangan elektron bebas, PEB.
diberikan ke sini. Sehingga sekarang dia menjadi seperti ini. Ya. Dan sebagai gantinya dia H di sini itu ke sini. Gitu kan? Nah, kalau yang seperti ini, maka inilah yang disebut dengan basa, karena dia memberikan PEP-nya. Yang menerima PEP-nya itulah yang disebut dengan basa. Jadi untuk yang Lewis ini tidak diperlukan adanya H+ ataupun OH-. Ya, seperti di halnya Arrhenius ataupun di Bronsted Lowry. Nah, isomer itu ada beberapa jenis seperti isomer kerangka, itu juga kerangkanya saja yang berbeda, tetapi isomer itu pokoknya intinya ini ya, isomer itu adalah dia senyawa-senyawa dengan rumus molekul yang sama. Senyawa-senyawa dengan rumus molekul yang sama. Namun dia berbeda terhadap satu kerangkanya. Ya, kalau berbeda terhadap kerangkanya, maka itu disebut dengan isomer kerangka. Contohnya ini, rumus molekulnya sama, C7H16, C7H16. Yang satunya dia rantai lurusnya berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, hanya berbeda di cabangnya. Maka kalau seperti ini akan disebut dengan isomer kerangka. Ini, rumus molekulnya sama, sama-sama C2H6O. Namun dia berbeda di gugus fungsinya. Nah, maka kalau berbeda di gugus fungsinya, maka itulah yang disebut dengan isomer gugus fungsi. Yang satunya OH gugus fungsinya, yang satu O atau keton. Ini adalah jenis senyawa alkohol, ini senyawa keton. Tapi rumus molekulnya sama, C2H6O. Ya, isomer posisi hanya berbeda pada posisinya, tetapi rumus molekulnya sama. C123, C3 hanya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, O2. Ya, sama-sama C3H6O2, tetapi berbeda pada letak dari O-nya. Yang satu di 1,2 ini, yang satu di 1,3. Ya, itu adalah posisi. Ya. Kemudian geometri, ada yang bentuknya cis, ada yang bentuknya trans. Itu nanti yang ini yang cis ya, ini yang cis, ini yang bentuknya trans. Itu nanti akan kita pelajari di materi berikutnya. Oke? Nah, jadi kalau untuk semua jenis isomer itu kita kumpulkan menjadi satu untuk C3H6O2, maka Anda bisa melihat begitu banyak isomer yang bisa dibentuk. Ada isomer gugus fungsi, ya, ada isomer posisi, ada isomer posisi dan gugus fungsinya, posisi, ada isomer kerangka, dan seterusnya. Ya, ini contoh aja. Walaupun sama C3H6O2. Jadi ingat bahwa walaupun ini adalah rumus molekulnya sama, tetapi yang namanya isomer itu berarti dia merupakan senyawa yang berbeda. Ya, merupakan senyawa yang berbeda. Jadi bukan sama. Rumus molekulnya sama, tetapi dia senyawanya berbeda. Ini berbeda dengan ini. Alkohol berbeda dengan keton, dan seterusnya. Sifatnya pun berbeda. Sifat fisis berbeda, sifat kimia berbeda. Oke? Nah, reaksi itu ada reaksi ionik, ada reaksi radikal bebas. Ionik itu jika ketika dia terpecah, itu elektron, pasangan elektron ikatannya itu dibagi merata. Dibagi tidak merata. Jadi elektronnya itu dibagi ke salah satu atom. Misalkan ada A dan B seperti ini, elektron ikatannya ketika dia terpecah, ini masuk ke sini semua. Jadi elektronnya masuk ke sini semua, menjadi A negatif. Karena ini kehilangan elektron, maka dia menjadi B positif. Maka ini yang dikatakan sebagai ionik. Namun jika elektronnya itu dibagi menjadi dua ke masing-masing atom, ini kan setiap garis ini ada satu elektron kan, yang satu elektron diberikan ke A, satu elektron diberikan ke B, maka dia menjadi yang disebut dengan radikal. Ya, jadi ini adalah radikal. Radikal ini, radikal bebas ini, free radikal ini, itulah yang sangat-sangat reaktif, yang bisa cepat bereaksi dengan semua senyawa, yang akhirnya bisa memiliki sifat yang merusak. Ya, jadi kalau
tubuh kita ada radikal bebasnya, itu nanti akan merusak sel-selnya. Itulah kenapa kita disarankan sering-sering meminum antioksidan, karena antioksidan itu yang bisa menghambat pertumbuhan radikal bebas, gitu ya. Nah, untuk reaksi ionik, ya, untuk reaksi ionik ini nanti sebutannya ya untuk yang memiliki negatif seperti ini itu yang disebut dengan nukleofil. Sementara yang positif seperti ini disebut dengan elektrofil. Nah, kenapa disebut dengan demikian? Nukleofil, ini disingkat dengan NU seperti ini, nukleofil, ya. Itu berasal dari kata nukleus, yang berarti apa? Inti, ya, inti. Fil ini berasal dari bahasa Latin file, ya, yang berarti like atau suka. Jadi elektrofil itu berasal dari elektron dan fil, suka. Artinya kalau nukleofil berarti adalah yang suka, ya, suka nukleus. Nah, nukleus itu muatannya apa? Muatannya positif. Jadi suka nukleus, spesies yang ditarik positif, suka rasa positif. Siapa yang suka positif? Tentunya yang dia bermuatan negatif. Ya, muatan negatif itu apa? Berarti yang basa Lewis ini tadi di konsep atas tadi. Nah, itulah kenapa nukleofil ini digambarkan dengan lambang Nu yang artinya ini berdasarkan singkatan dari nukleofil. Nah, kemudian ada ini. Ini adalah pasangan elektron bebas dan ini adalah ionik. Artinya apa? Yang masuk ke kategori nukleofil itu adalah yang suka pada inti, dan siapa yang suka pada inti adalah spesies atau senyawa-senyawa yang memiliki PEB dan atau yang dia bermuatan ion negatif. Gitu, makanya dilambangkan dengan ini. Jadi nukleofil adalah yang suka pada inti. Inti adalah positif. Berarti siapa yang suka pada inti? Yang memiliki PEB dan atau yang dia memiliki berupa ion negatif. Makanya lambangnya seperti ini. Ada ini dan ada ini. Gitu ya. Jadi yang tergolong pada nukleofil itu adalah OH, Cl dan seterusnya yang memiliki sifat basa Lewis. Berarti sebaliknya elektrofil adalah yang suka elektron bermuatan negatif. Siapa yang suka negatif? Yang bermuatan positif. Nah, siapa yang bermuatan positif adalah asam-asam Lewis. Gitu ya. Nah, ini yang nanti Anda akan lihat di materi-materi berikutnya ketika mempelajari tentang reaksi kimia, maka ini nanti akan banyak dilibatkan seperti nukleofil dan elektrofil ini, ya, istilah-istilahnya itu. Oke. Nah, reaksi-reaksi organik itu setidaknya ada 4 ini, tapi nanti yang akan kita sering bahas itu adalah 2 ini ya, 3 ini ya, 3 ini. Ini ada juga sih, tapi nanti tidak akan terlalu banyak kita bahas ya untuk kelas kita. Jadi ada substitusi penggantian ya, substitusi penggantian. Ini tanya seperti ini. Siapa yang digantikan? Dalam hal ini yang digantikan adalah X. Jadi X diganti oleh Y, jadi RY. Pertamanya RX menjadi RY. X-nya pergi. Adisi itu penambahan. Jadi baik X atau Y itu ditambahkan ke sini. Ciri khas dari adisi itu adalah diawali dengan ikatan rangkap, kemudian dihasilkan ikatan tunggal. Gitu ya. Itu ciri khas adisi. Kebalikannya itu adalah eliminasi atau penyingkiran. Siapa yang disingkirkan? Yang disingkirkan dalam hal ini adalah contohnya A dan B. Nah, ini ciri khasnya adalah dari ikatan tunggal, dia nanti akan menghasilkan ikatan rangkap. Jadi kebalikannya, kebalikan. Adisi dan eliminasi itu merupakan kebalikan. Yang satunya dari rangkap menjadi tunggal, yang satunya dari tunggal menjadi rangkap. Oke?
Kalau tata ulang atau rearrangement itu adalah dalam rangka memiliki struktur yang lebih stabil, ya. Dia tidak ada yang dihilangkan, dia tidak ada yang ditambahkan, dia tidak ada yang digantikan. Namun dia hanya berbeda di penataan ruangan. Contohnya ini. C rangkapnya berada di sini, ditata ruangannya menjadi di sini, X-nya berpindah ke sini. Nah, Anda lihat tidak ada atom apapun yang ditambahkan atau dihilangkan atau tergantikan. Jadi semuanya tetap, hanya tata letak dari ikatannya saja yang berubah. Itu yang disebut dengan rearrangement atau tata ulang. Kenapa itu bisa terjadi? Itu terjadi dalam rangka untuk mendapatkan struktur molekul yang lebih stabil. Baik. Oke. Tata nama. Tata nama untuk senyawa organik itu menggunakan tata nama yang berasal dari IUPAC atau International Union of Pure and Applied Chemistry, dan nama trivial atau nama dagang, ya, nama umum, nama dagang. Nah, biasanya justru yang sering digunakan itu adalah nama dagangnya, karena itu adalah nama yang lebih umum, lebih populer. Namun, untuk nama resminya itu pakai nama IUPAC atau singkatan dari International Union of Pure and Applied Chemistry. Nah, untuk penamaan IUPAC ini, itu adalah Anda harus melihat rantai mana yang paling panjang, ya, rantai mana yang paling panjang untuk C-nya. Nah, itu sebagai rantai utamanya. Kemudian rantai-rantai yang lainnya itu dianggap sebagai cabang, gitu ya, sebagai cabang. Penomoran rantai utama itu dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang, ya. Kemudian nanti dinamai sesuai dengan nama rantainya. Nah, deret homolognya untuk jumlah atom C mulai dari 1 sampai 12 itu adalah seperti ini. 1 itu met, ya. Tergantung kalau dia sebagai rantai utama, maka nanti belakangnya adalah ana, met, tanah. Tetapi kalau dia berfungsi sebagai cabang, maka ananya itu diganti dengan il, ya, metil. Itu kalau sebagai cabang. Dan seterusnya, etana, etil, propana, propil, butana, butil, pentana, pentil, heksana, heksil, dan seterusnya sampai di sini. Ya, tentu saja ketika semakin panjang itu, maka dia akan semakin berpotensi untuk menjadi rantai utamanya. Jadi kebanyakan nanti adalah ananya. Akan sangat sulit menjumpai rantai yang panjang itu sebagai akhiran il, ya, akan sangat sulit. Karena biasanya rantai yang terpanjang ya itu sebagai rantai utamanya, gitu ya. Jadi hampir tidak pernah kita menjumpai oktil, nonil, desil, andesil, dodesil, itu hampir tidak pernah, ya, karena sudah terlalu panjang. Justru dia yang menjadi rantai utamanya. Jadi yang seringnya di sini adalah oktana, nona, nonana, ya, dekana, andekana, dodekana, dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian cabang untuk NO2, untuk X atau halogen. Jadi maksud halogen itu adalah F, Cl, Br, I, gitu ya, sebagai halogen. Penamaannya adalah jika Anda namakan dia di awal, ya, di awal, maka itu nanti menjadi nitro. Nah, biasanya kalau NO2 pasti di awal, dia nggak pernah di akhiran. Kalau untuk halogen, ketika Anda gunakan di awal, itu nanti sebutannya adalah halo. Jadi kalau F ya menjadi fluoro. Ya, kalau Cl berarti ya fluoro. Tapi kalau di akhir nanti halida, jadi menjadi fluorida, fluorida, klorida, dan seterusnya. Itu maksudnya. Kalau OH di awalan itu nanti yang menjadi hidroksi, ya, hidroksi. Tapi kalau di akhiran itu menjadi ol, etanol, propanol, gitu, ya. NH2 jika Anda namakan di awal itu menjadi amino, kalau di akhir itu menjadi amina. Ya. Contohnya bagaimana? Misalkan ada C2, ya ini CH, CH. Maka kalau hanya HH saja, maka itu nanti namanya adalah etana. Gitu ya. Tapi kalau kemudian di sini ada NH2,
sebagai cabangnya NH2, 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 NH2 adalah ini. Maka Anda bisa menamakan NH2-nya itu di depan. Maka kalau dinamakan di depan, maka nanti adalah namanya amino 12 etana. Amino etana. Namun Anda bisa menamakannya aminonya itu di belakang. Itu apa? Di belakang menjadi amina. Lalu ininya gimana? Ininya sebagai cabang berarti menjadi etil. Etil amina. Gitu ya. Amino etana atau etil amina. Berarti kalau sebagai awalan maka ini dianggap sebagai cabang ya. Kalau sebagai akhiran maka dia sebagai rantai utamanya. Oke? Nah, prioritasnya bagaimana kalau dalam satu senyawa itu ada beberapa gugus fungsi. Nah, prioritas penamaannya adalah seperti ini. Jadi yang paling utama itu adalah asam karboksilat ini diutamakan gitu ya. Kemudian yang paling tidak utama, yang paling berpotensi sebagai cabang itu adalah alkil, alkil, fenil atau halogen. Gitu ya. Oke. Ini ya gugus fungsi dan seterusnya itu tadi. Ini kalau Anda mau ini ya, kalau mau latihan boleh, ini silakan. Nanti sebagai PR dikumpulkan juga boleh. Kemudian penamaan, nah ini misalkan seperti ini. Ini apa namanya ini? Di bagian ini ada dua cabang NH2 dan OH. Ya. Kemudian C-nya ada 1, 2, 3. Ya, OH-nya di nomor 1. Jadi C-nya ada berapa? 3 kan? C-nya ada 3. Kalau C-nya ada 3, berarti Anda tulis saja dulu seperti ini. Ya. C-nya 3, OH di sini, ini ada H, kemudian di sini ada NH2, kan? Dan di sini ada CH3. Nah, C-nya 3. Penomorannya adalah mulai dari yang dekat dengan cabang. Nah, ternyata yang dekat dengan cabang di sini. Ya kan? Maka ini yang nomor 1. C nomor 1, C nomor 2, ini nomor 3. Nomor 1 ada apa? Ada OH. OH tadi kalau Anda mau sebagai awalan, maka di sini dikatakan sebagai hidroksi. Ya. Kalau ini sebagai awalan, ini sebagai amina. Berarti namanya adalah 1 hidroksi atau ini dulu karena ini abjadnya ya, amina. Berarti 2 amino di awal ya, di awal 2 amino, 1 hidroksi, 1, 2, 3 propana. Ya, 2 amino, 1 hidroksi, propana. Bolehkah dengan penamaan lain? Boleh saja. Ya, boleh saja. Apa? Ini sebagai rantai utamanya alkohol. Nah, C-nya 3, ya, C-nya 3 berarti adalah kalau C-nya 3 maka dia nanti adalah propana kan, tapi ada OH-nya. Berarti kalau dia sebagai rantai utamanya dia menjadi propanol. Nah, cabangnya di nomor 2. Berarti 2 amino propanol. Boleh, ya. Seperti ini. Oke. Lalu yang ini bagaimana? Yang ini COOH, berarti ini sebagai rantai utamanya. Ya, karena ini asam. Nah, berarti C-nya nomornya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau 6 berarti apa? Heksana. Ya, 6 tadi kan heksana. Tapi di sini asam. Berarti asam heksanoat. Asam heksanoat. Ya, saya taruh di sini. Kenapa? Karena tengah-tengahnya nanti harus ada cabangnya. Nah, cabangnya ternyata di nomor 3. Ini ada OH. Di nomor 4. Ini ada NH2. Berarti asam 4 amino 3 hidroksi heksanoat. Itu ya. Asam 4 amino 3 hidroksi heksanoat. Oke.
dan seterusnya ya. Baik, dan seterusnya nanti Anda coba. Kalau mau Anda itu deh. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sebelum saya lanjutkan. Ya, Atalia. Pak izin bertanya untuk yang slide 30 itu kalau penamaan yang buat ether itu gimana ya, Pak? Iya, sebenarnya ini masih ini ya. Karena nanti untuk penamaan dari senyawa-senyawanya itu akan masuk di materi babnya sendiri ya. Jadi masih introduction. Jadi sebenarnya seperti asam karboksilat, jadi sebenarnya juga nanti di nama penamaannya itu nanti akan kembali lagi di materi tentang asam karboksilat. Ya, ini hanya contoh-contoh aja. Kemudian untuk alkohol itu nanti juga sebenarnya masuk di materi penamaan alkohol. Tapi ini secara umum aja gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi kamu yang nanyakan yang mana sih? Yang ether. Yang mana? Ether yang ketiga, Pak. Yang ada vanilnya. Ini. Yang ada vanilnya, Pak. Kok vanil? Salah. Sikloheksana. Oh. Iya, jadi ini Anda bisa menamakannya sebagai apa namanya? Ether ya. Ether, atau Anda bisa menamakannya ini sebagai utamanya. Kalau ini sebagai utamanya berarti ini namanya adalah siklo ya, siklo. Ya, ini siklo. Siklis ya, dia mau untuk siklis. Dia nanti ada C-nya ada 6 ya, 1 2 3 4 5 6. Berarti kalau 6 itu dia nanti namanya adalah 6 itu kan heksana ya. Gitu ya. 6 kan heksana kan? Nah, kalau siklis seperti ini, maka diawali dengan kata siklo. Gitu ya. Nah, ini adalah sebagai cabangnya. Nah, cabang antara alkil dengan O itu disebut dengan cabang ya. Antara O dengan alkil seperti ini, itu namanya cabangnya itu adalah alkoksi. Ya, alkoksi. Jadi antara alkil dan oksi. Jadi digabung menjadi alkoksi. Nah, tergantung dari R-nya. Kalau R-nya itu 1, ya, OCH3, berarti alkananya, alkonya itu kan berarti metil kan? Berarti metoksi. Gitu. Kalau C-nya 2, C-nya 2 seperti ini, berarti kan etil ya, etil. Etoksi. Kalau 3 berarti propoksi, 4 butoksi dan seterusnya. Ya, jadi ada O dan R ini maka namanya adalah alkoksi. Nah, berarti kalau ini dipakai cabang dan C-nya 1, berarti ini namanya apa? Apa? Metoksi. Ya, metoksi. Sikloheksana. Sikloheksana. Gini boleh. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, ada lagi? Itu ya. Jadi cara penamaan itu memang nggak hanya satu ya, ada banyak. Jadi kalau misalkan itu adalah sebagai senyawa ether, maka Anda pun juga boleh menamai ini sebagai ether juga gitu ya. Kalau ether itu kan berarti misalkan di sini R, O, R ini ya, ini alkil, maka namanya kan alkil ini ether, kan gitu ya. Jadi alkil 1, alkil 2, ether. Misalkan yang ini CH2, CH3, CH2,
Yang ini kan etil ya. Ya kan? Yang ini kan metil. Berarti namanya adalah etil-metil tambahi kata ether. Gitu kan? Itu ether. Berarti Anda ini juga boleh aja. Yang ini sebagai metil dengan berarti yang ini sebagai apanya? Namanya tadi kan siklohexana kan? Berarti kalau sebagai alkil berarti namanya apa nih? Sikloheksanil. Sikloheksil. Berarti Anda bisa menamai ini juga alternatifnya adalah metil sikloheksil ether. Metil sikloheksil ether. Gitu ya. Oke, jadi alternatifnya banyak. Oke, cukup sebagai pengenalan, bukan pengenalan, review ya, merefresh. Silakan kalau ada yang tanyakan lagi. Kalau enggak, saya akan lanjutkan dengan materi yang kedua, yaitu mengenai alkana, dan kebetulan tadi juga sikloalkana gitu ya. Oke, tapi nanti saya tidak akan masuk di sikloalkana, saya akan masuk di alkana aja ya. Saya akan masuk di alkana aja. Baik, alkana itu sering juga disebut dengan hidrokarbon alifatis jenuh, ya, alifatis jenuh. Atau ada juga yang disebut sebagai parafin. Parafin itu sebenarnya berasal dari ini, dari singkatan ya. Dia disebut dengan, mudah-mudahan tulisannya nggak salah ya, kurang lebih aja lah, parum afin gitu ya, parum afin. Afin itu yang kemudian dijabarkan itu sebagai afinitas ya. Parum itu agak ini jadi sulit gitu ya, mungkin terjemahnya kurang lebih sulit gitu. Parum afin, afinitasnya sulit, jadi maksudnya itu dia sulit bereaksi lah, intinya seperti itu, sulit untuk bereaksi dengan yang lainnya, makanya disebut dengan parafin. Artinya senyawa yang tergolong pada alkana itu biasanya dia cenderung stabil dan sulit bereaksi dengan senyawa yang lainnya, biasanya seperti itu ya. Parafin itu adalah alkana. Nah, rumus umumnya adalah ini, seperti yang Anda sudah tahu, saya pikir, yaitu Cn H2n plus 2n-nya adalah angka dari bilangan bulat ya, mulai dari 1. Jadi kalau n-nya 1, berarti hanya haruslah 2 kali 1 ditambah 2. Ya, jadi yang paling sederhana tentunya adalah C1 hanya 2 kali 1, 2 ditambah 2, 4. CH4. Ini yang paling sederhana. Yang paling simpel. Ya. Nah, dikatakan sebagai jenuh, ya, jenuh. Kenapa dikatakan jenuh? Itu artinya dia semua C-nya itu sudah memiliki ikatan tunggal, ya, sudah memiliki ikatan tunggal. Contohnya CH4 ini. Berarti kalau digambarkan kan begini. Nah, sudah jenuh, sudah terisi semua tangannya itu satu-satu, gitu ya, satu-satu terisi semua. Dikatakan sebagai jenuh. Oke? Nah, senyawa alkana secara umum itu adalah senyawa yang bersifat non-polar. Bersifat non-polar. Ya. Kenapa non-polar? Anda masih ingat ya bahwa karena dia memiliki ikatan atau bentuk molekul yang tetrahedral. Ya, bentuk molekul yang tetrahedral. Nah, bentuk molekul yang tetrahedral itu menyebabkan ketika dia dijumlahkan momen ikatannya dengan secara memperhatikan sudut-sudutnya, maka jumlahnya nanti momen ikatan itu akan membentuk momen dipol sama dengan 0. Ya, masih ingat ya? Jadi bentuk tetrahedral ketika dijumlahkan momen ikatannya berdasarkan sudut-sudutnya, jumlah vektor sudut-sudutnya tadi itu momen ikatan, maka jumlah vektornya itu akan membentuk mu sama dengan 0. Gitu ya, sehingga dia dikatakan sebagai sifatnya non-polar. Nah, kemudian untuk rantai lurusnya Anda bisa tahu bahwa dari C1 sampai C4 ya. Jadi dari metana
metana sampai butana, C1 sampai C4, metana, etana, propana, butana, dia bentuknya adalah gas. Bentuknya adalah gas. Bentuknya gas. Kemudian untuk C5, mulai dari pentana sampai 17. Itu bentuknya cair. Kemudian C18 ke atas, itu bentuknya padatan. Gitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Itu ada kaitannya dengan titik didihnya tentunya ya. Jadi nomor 2 dan nomor 3 ini berkaitan. Nomor 3 itu menyatakan bahwa titik didihnya akan naik dengan semakin banyaknya jumlah CH2. CH2 itu maksudnya adalah C yang berada di tengahnya itu gitu ya. Jadi kalau Anda lihat C1 sampai C4 itu ya, mulai dari metana sampai butana itu bentuknya gas. Anda sudah tahu kalau metana itu banyak dihasilkan, yang paling gampang itu adalah dari apa? C1 metana itu yang paling gampang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, maksudnya itu adalah yang dihasilkan dari biogas ya. Iya, biogas itu berasal dari ya tumbuhan, hewan. Iya, kalau yang hewan itu dari mana kira-kira biogas? Dari kotorannya. Nah, dari fermentasi kotoran ya. Jadi kotoran-kotoran hewan seperti sapi dan seterusnya, termasuk juga kotoran manusia ya. Maaf ya. Nah, itu juga menghasilkan itu. Jadi makanya itu ketika Anda lihat desain dari tempat pembuangan kamar mandi ya, yang dimaksud dengan septic tank ya, septic tank. Maka di septic tank itu harus disertai dengan apa? Harus disertai dengan, jadi kalau misalkan ini ada kamar mandi gitu ya, kamar mandi, nah ini buangannya, gitu. Misalkan, nah ini mengarah ke septic tank. Nah, gitu ya, yang disimpan di tanah gitu ya. Nah ini harus ada apa? Harus ada dibuat saluran pipa yang ke atas itu ya, biasanya seperti ini. Nah, pipa kosong seperti ini. Ini untuk apa? Ini adalah untuk saluran gas-gas yang dihasilkan selama terjadi fermentasi atau pembusukan di sini. Jadi ini dibuang di sini akan terjadi fermentasi secara alami oleh mikroorganisme yang ada di situ. Maka salah satu hasil fermentasinya itu adalah dia menghasilkan gas CH4 yang disebut dengan metana itu. Nah, dia gas ya. Jadi C1 dia gas. Bentuknya gas. Nah, gas ini harus tersalurkan. Ya, makanya itu septic tank itu harus ada saluran pembuangan berupa pipa kosong ini. Ini adalah untuk keluarnya gas, ya, gas lalu ke udara, gas metana. Oke, tentunya metana sendiri sebenarnya tidak berbau, ya. Tetapi kalau Anda lihat septic tank ini kenapa berbau? Karena selain gas, ini juga dihasilkan gas-gas yang mengandung sulfur, yang mengandung urea dan seterusnya. Maka itu yang berbau, ya. Kalau CH4-nya sendiri sih enggak. Tapi gas-gas yang lain itu adalah. Nah, bayangkan seandainya di septic tank ini itu tidak ada aliran atau saluran gas seperti ini, apa yang terjadi? Semua gas yang dihasilkan selama fermentasi di sini, selama pembusukan di sini, itu akan terkumpul di sini. Ada CH4, ada gas sulfur ya, SO2, ada gas N yang mengandung N dan seterusnya, itu terkumpul di sini. Apa jadinya kalau ini nggak ada, ini tertutup, terkumpul di sini? Dia mau lari kemana? Lari kemana? Ya akan balik lagi ke sini kan? Akan balik ke sini. Nah, ke sini dia nggak akan bisa keluar. Kenapa nggak bisa keluar? Karena di water closet itu kan biasanya di sini ada airnya kan? Ada airnya. Jadi dia akan terbuntu oleh air ini. Maka dia nggak akan kemana-mana. Nah, kalau itu dibiarkan terus, apa yang terjadi? Ya pasti dia akan mencari jalan keluar kan?
Karena di sini nggak ada jalan keluar, di sini dia tertutup, akhirnya dia akan terkumpul banyak. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia akan explode atau meledak, ya, dia akan meledak. Benar-benar meledak. Jadi jangan bayangkan seperti makrut gitu aja, enggak, ya, tapi benar-benar meledak. Bahkan mungkin ini bisa terangkat. Jadi akan terjadi kerusakan yang luar biasa di kamar mandi kalau ini nggak ada ini. Ya. Dan itu pernah terjadi loh, itu pernah terjadi benar-benar karena ternyata desain dari yang bikin rumah dulu itu nggak tahu kenapa, apakah dia nggak paham dengan seperti ini, desain standarnya untuk membuat septic tank. Septic tanknya itu nggak ada saluran gas. Akhirnya yang terjadi adalah kamar mandinya itu meledak. Ya. Ya bayangkan kalau seandainya pada saat itu ada seseorang yang tengah melakukan aktivitas di sini, kemudian terjadi ledakan, ya bisa sampai meninggal tentunya ya, kalau ledakannya juga besar. Karena kerusakannya juga akan luar biasa. Jadi mulai sekarang coba Anda amati lagi di rumah Anda, atau kalau Anda kos, amati di kos Anda. Tanyakan kepada pemilik kos, ini septic tanknya udah benar apa enggak? Daripada nanti pas Anda melakukan aktivitas di situ meledak, das, itu kan nggak lucu, gitu ya. Kalau meledaknya besar, bisa menyebabkan potensi celaka. Kalau meledaknya kecil, Anda nggak celaka, tapi Anda akan bermandikan dengan sesuatu yang di sini. Nah, menjijikkan, maka mungkin Anda tidak akan bisa makan selama seminggu mungkin ya nanti ya, karena menjijikkan sekali. Ya biasanya kalau desain yang salah itu memang sebelum meledak pasti ada tanda-tandanya. Salah satu tandanya adalah di daerah sini biasanya akan menghasilkan temperatur yang lebih tinggi dari yang seharusnya. Jadi coba aja kalau dianget-anget gitu udah Anda mau harus curiga ini. Kok anget ini toiletnya ini? Nah, kalau sudah anget-anget gitu ada curiga ini. Segera hubungi pemilik kosnya ini. Pak, ini beneran tak? Kalau enggak nanti bisa bahaya gitu ya. Baik, balik lagi ke sini. Udah, ini kok jadi bahas kayak ginian. Tapi nggak apa-apa ya, untuk kehati-hatian Anda. Oke. Nah, CH4 tentunya juga bisa berpotensi untuk jadi seperti yang tadi disebutkan teman Anda, bisa berpotensi menjadi biogas. Jadi bisa dimanfaatkan sebenarnya kalau Anda mau mengumpulkan gitu ya, terus kemudian nanti digunakan untuk sumber penggantinya LPG sebenarnya bisa juga. Tapi masalahnya produksi alkana itu nggak banyak ya. Metana itu nggak banyak. Jadi nggak terlalu banyak bisa digunakan untuk sumber api. Nah, sampai C4. Jadi ini yang sampai C4 itu berarti adalah butana. Dan itulah yang biasanya ada di LPG, ya, LPG liquid petroleum gas ya. Jadi LPG itu isinya adalah propana dan butana ya. Propana dan butana isinya. Campuran itu. Nah, itu yang kemudian digunakan sebagai cuma dia disimpan di tabung itu bukan berupa gas ya. Karena kalau disimpan di tabung berupa gas ya percuma. Karena sedikit nanti kalau Anda tahu yang ukuran 12 kg atau 3 kg kan 12 kan ya sebesar itulah ya. Kalau di 3 kg malah lebih kecil lagi. Yang 3 kg Anda bisa bayangkan seandainya 3 kg itu atau 12 kg itu isinya hanya berupa gasnya saja, ya nggak sampai 5 menit sudah habis nanti. 10 menit sudah habis gasnya. Ya. Karena nggak akan banyak. Nah, itulah supaya dia banyak, maka ini dibuat lebih tebal gitu ya, dan ditekan. Jadi dikasih tekanan yang cukup besar. Sehingga ketika ditekan menjadi cukup besar, tekanannya besar itu, maka yang gasnya butana dan propana itu yang akan berubah menjadi liquid. Makanya dikatakan sebagai LPG, liquid petroleum gas. Jadi gas yang diliquidkan dengan tekanan itu. Nah, untuk tekanan yang besar makanya dibutuhkan tempat yang kokoh ya. Makanya itu tabungnya saja tanpa isi itu sudah berat. Ya, sudah berat. Karena apa? Karena material yang digunakan sebagai tabung gasnya itu harus tebal supaya dia bisa menahan tekanan yang cukup besar dari sini. Gitu ya. Nah, kemudian ada regulator, begitu regulator ditekan, maka nanti dia akan keluar ke
ke kompor gitu ya, yang keluar itu berupa gas. Gitu. Jadi begitu keluar dari sini maka dia berupa gas, liquidnya berubah jadi gas, dan seterusnya. Nah, metana, kelemahannya metana itu tidak atau sangat sulit diliquidkan. Karena untuk bisa meliquidkan metana itu butuh tekanan yang sangat sangat besar tekanannya itu. Artinya ketika Anda pakai tabung LPG yang biasa itu untuk menyimpan metana, ya, untuk menyimpan metana ke sini supaya dia bentuknya liquid, maka itu tidak akan tahan. Ya, tidak akan tahan ini. Karena untuk bisa membentuk liquid berarti tekanannya harus besar, sangat besar. Mungkin bisa sampai 50 bar, ya. Dan kalau sampai 50 bar, maka lapisan tabung ini tidak akan kuat. Ada membutuhkan tabung yang jauh lebih tebal lagi, ya. Sehingga secara ekonomis itu tidak akan menguntungkan sama sekali. Karena untuk membuat tabungnya saja itu mungkin harganya berlipat-lipat, ya. Sementara CH4-nya juga tidak akan bisa efektif disimpan di situ. Jadi untuk sampai tekanan yang besar maka tabungnya mungkin harus sangat tebal. Mungkin hanya seperti ini. Ini tebal banget supaya bisa menahan tekanan yang sangat besar itu. Jadi nggak akan efektif, nggak akan menguntungkan. Untuk tabungnya saja mungkin harganya bisa sampai 10 atau mungkin 100 kali lipat dari harga tabung itu. Jadi tidak akan bisa menguntungkan. Oke, balik ke sini. Nah, kenapa ini berupa gas, kenapa ini berupa cair? Ini adalah terkait dengan panjang pendeknya rantainya. Ya, kenapa bisa seperti itu? Itu adalah karena penjelasannya adalah karena begini. Ikatan antar molekul, ya, itu ada ikatan antar molekul itu yang berdasarkan ikatan fisik. Ya, ikatan secara fisik. Jadi artinya bukan ikatan kimia. Kalau ikatan kimia itu berarti permanen dan dia akan merubah struktur molekulnya. Ya, itu ikatan kimia. Tapi kalau ikatan fisik itu dia tidak permanen dan tidak ada perubahan molekul sama sekali. Ya, contoh misalkan apa? Misalkan kalau ikatan ikatan kimia, ya, ikatan kimia itu akan terjadi perubahan, Misalkan yang seperti yang tadi di sana tadi, misalkan inilah, nah ini ya. Terus kemudian ditambahkan dengan misalkan di sini ada X, terus kemudian di sini Y, gitu ya. Makanya kalau ikatan kimia ini terjadi perubahan di molekulnya, ini terjadi perubahan. Dia menjadi C, di sini Y, di sini X. Nah, ini berubah kan? Ini berubah. Struktur molekulnya berubah. Kalau yang seperti ini yang disebut dengan ikatan kimia. Nah, kalau ikatan fisika itu tidak terjadi perubahan struktur molekul. Ya tetap, tetapi terjadi interaksi gaya tarik fisik gitu ya. Misalkan C gitu, etanol, terus kemudian ini juga ada etanol. Nah, maka yang terjadi adalah gaya tarik antar molekul seperti ini. Kenapa terjadi gaya tarik antar molekul? Karena ingat bahwa di sepanjang ikatan molekul ini itu ada perbedaan elektronegativitas, ya. Yang C itu lebih elektronegatif dibandingkan dengan H yang lebih elektropositif. Nah, di sini juga seperti itu. Di sini ada H yang lebih elektropositif, di sini ada yang lebih elektronegatif C-nya itu. Nah, adanya perbedaan momen ikatan seperti ini, keparsialan seperti ini yang menyebabkan mereka bisa saling tarik-menarik. Ya. Jadi yang negatif bisa menarik positif, sebaliknya di sini negatif bisa menarik positif yang di sini, parsial positif di sini. Nah, interaksi seperti itu tidak terlalu kuat, tetapi ada, ya, menyebabkan mereka bisa terjadi ikatan atau interaksi yang tidak sampai merubah struktur kimianya. Nah, ikatan seperti inilah yang dinamakan sebagai ikatan fisik, dan salah satu jenis ikatan fisik itu adalah gaya tarik van der Waals. Gaya tarik van der Waals. Nah, gaya tarik van der Waals itu terjadi karena perbedaan elektronegativitas atau perbedaan keparsialan atau kepolaran dari molekul tersebut.
Jadi ada yang negatif, ada yang positif ya, keparsialan negatif positif, mengenai katanya seperti itu, yang rilis juga, maka itu bisa terjadi saling tarik menarik. Oke? Nah, balik lagi, apa akibatnya kalau terjadi gaya tarik seperti ini? Nah, titik didih ya, atau mendidih itu sebenarnya adalah perubahannya temperatur ketika dia berubah menjadi cair menjadi gas. Nah, jadi secara umum ketika ada padatan ya, ada solid padatan solid, kemudian dia berubah menjadi liquid atau cair ya, kemudian dia berubah menjadi gas, maka sebenarnya yang terjadi dari molekul seperti ini itu tidak akan terjadi perubahan molekul sama sekali. Yang terjadi adalah penataan atau jarak di antara molekul-molekul penyusunnya. Jadi misalkan saya gambarkan yang solid itu biasanya jarak antar molekulnya itu sangat dekat dan sangat rapat, sangat teratur, seperti ini. Kemudian ketika dia berubah menjadi cair, maka tidak akan terjadi apapun di molekulnya itu, hanya jaraknya saja yang menjadi lebih berjauhan. Seperti ini. Jadi Anda bayangkan misalkan es ya. Es itu adalah air yang membeku, H2O. H2O. Ketika dia membeku, esnya itu jaraknya adalah berdekatan sedemikian rupa, berdekatan. Tapi ketika esnya itu mencair, ya, cair menjadi air biasa, maka tidak terjadi perubahan apapun di molekulnya, tetap sebagai H2O. Tetapi dia jaraknya menjadi lebih berjauhan ketika cair itu. Dan ketika dia menjadi gas, maka yang terjadi adalah tetap H2O molekulnya, tetapi jaraknya menjadi semakin jauh lagi. Ya, jaraknya semakin jauh dan dia bebas bergerak kemanapun. Itu kalau gas. Ya, jadi sama seperti ini. Tidak terjadi perubahan apapun di molekulnya, tapi hanya jaraknya ini semakin jauh dan dia bisa bergerak bebas. Itu ya. Nah, artinya apa? Artinya perubahan dari solid ke cair ke gas, pada intinya perubahan tersebut itu yang penting adalah usaha bagaimana memisahkan jarak antar molekulnya. Memisahkan jarak antar molekulnya. Jadi intinya seperti itu. Dari cair menjadi gas, ya. Temperaturnya itu yang disebut dengan titik didih, boiling point. Ya. Jadi perubahan dari cair menjadi gas itu temperatur pada saat dia berubah itu adalah titik didihnya itu atau boiling point, TB ya, bukan titik, TB, boiling point. Nah, intinya adalah ketika dia dari cair ke gas adalah jaraknya semakin jauh. Supaya jaraknya semakin jauh berarti ada usaha, ada energi yang diperlukan untuk merenggangkan jarak antar molekul ini. Untuk merenggangkan jarak antar molekul. Betul ya? Jadi dari cair menjadi gas, jaraknya semakin jauh, berarti ada energi yang diperlukan untuk merenggangkan jarak antar molekul itu. Oke, semakin tinggi energi yang diperlukan, maka nanti juga akan membutuhkan panas yang semakin tinggi. Nah, panas yang semakin tinggi itulah yang menyebabkan titik didihnya juga akan semakin tinggi. Oke? Nah, kapan dia semakin tinggi energi yang diperlukan untuk memisahkan atau merenggangkan jaraknya itu, energi yang diperlukan semakin tinggi untuk merenggangkan jarak jika interaksi antara molekul itu semakin kuat. Gaya tarik antar molekul itu semakin kuat. Paham ya? Jadi urutannya begini. Jika interaksi atau gaya tarik antar molekul itu makin kuat, antar molekul itu makin kuat, berarti energi untuk merenggangkan, energi untuk renggangkan jarak antar molekul juga semakin besar. Dan energinya itu dari panas. Ya kan? Kalau energi yang diperlukan untuk merenggangkan jarak antar molekul menjadi besar, berarti panasnya semakin besar, itu juga berarti TP-nya atau boiling point-nya juga akan makin besar.
Betul kan? Urutannya seperti itu ya. Nah, berarti intinya kalau gaya atau interaksi antar molekul itu semakin kuat, berarti energi yang diperlukan untuk merenggangkan jarak juga semakin besar, berarti titik D-nya juga semakin besar. Nah, lalu Anda bisa membandingkan di sini. Saya bandingkan di sini, misalnya yang C-nya 2, ya, C-nya 2, etana, C-nya 2, etana. Ya. Ingat, kalau Anda punya satu tempat isinya itu gas etana, berarti molekul etananya itu banyak ya. Molekul etananya itu banyak di sini. Banyak pada. Ini etana, ini etana. Ya, saya gambarkan dua aja molekulnya. Etana dan etana di sini. Etana di sini. Oke? Dua. Nah, berarti interaksinya atau gaya tarik van der Waals-nya untuk etana itu hanya terjadi di sepanjang ini. Di sepanjang ini interaksinya. Oke? Lalu bandingkan dengan misalkan C-nya itu 5. C-nya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, gaya tarik antar pentan. 1, 2, 3, 4, 5. Interaksinya atau gaya tarik antar molekulnya untuk pentana bisa terjadi pada luas permukaan segini ini. Betul nggak? Berarti interaksinya bisa seluas ini. Nah, artinya apa? Gaya tarik van der Waals itu sangat tergantung dari luas kontak permukaan molekul-molekul yang berikatan. Luas kontak permukaan itu sangat tergantung dari panjangnya rantai karbon dari molekul tersebut. Semakin panjang rantai karbon, semakin luas permukaan, kontak permukaan antar molekulnya, semakin luas kontak permukaan antar molekul, berarti semakin besar gaya tarik van der Waals-nya. Semakin gaya besar gaya tarik antar molekulnya, maka inilah yang terjadi. Maka inilah yang terjadi. Paham? Ya. Jadi makin panjang rantai C, mungkin nanti dengan C, berarti makin luas kontak permukaan. Makin luas kontak permukaan, makin besar interaksi atau gaya tarik antar molekulnya. Antar molekulnya, atau gaya tarik VDW-nya, van der Waals-nya. Makin besar gaya tarik van der Waals-nya, berarti ke sini. Nah, paham sekarang? Berarti sekarang Anda bisa membandingkan kenapa yang etana itu titik DD-nya lebih kecil dibandingkan dengan pentana. Iya kan? Ini etana, ini pentana. Ternyata pentana itu titik DD-nya lebih besar dibanding etana. Ini lebih kecil. Ini lebih besar. Nah, karena titik DD-nya lebih besar itulah, maka dia akan lebih sulit untuk menguap atau menjadi gas. Etana yang titik DD-nya lebih kecil, maka dia akan lebih mudah untuk mendidih atau menjadi gas. Itulah kenapa di suhu ruangan etana itu mudah menjadi gas. Maka bentuknya adalah gas di suhu ruangan. Pentana di suhu ruangan dia sulit untuk menjadi gas, maka dia menjadi liquid bentuknya. Paham sampai di sini? Jelas ya? Nah, hal yang mirip atau serupa itu juga terjadi untuk interaksi van der Waals jika dibandingkan antara rantai yang lurus dengan rantai yang bercabang.
Ya. Jadi Anda bayangkan misalkan pentana ini seperti ini tadi ya, C-nya 5, bandingkan dengan C5 tetapi dia punya cabang. Misalnya ini, C tapi bercabang. Sama-sama 5-nya, tapi C yang ini bercabang. Ya. Jadi kalau kita gambarkan, kalau yang C-nya 5 lurus, nanti lurus, itu bentuknya seperti papan seperti ini. Tapi kalau untuk yang bercabang kayak gini, ini bentuknya kayak apa ini? Bentuknya kan kayak gini, kayak bola. Gini kan? Nah, interaksi atau gaya tarik van der Waals-nya gimana kalau bentuknya bola itu? Maka interaksinya hanya terjadi di sini, Pak. Luas kontak permukaannya di sini, Pak. Anda bisa membayangkan punya bola basket 2, gitu ya, bola basket 2. Kemudian Anda tumpukkan, ya, tumpuk. Maka kontak permukaan dari dua bola itu ya hanya sebatas ini. Itulah kenapa Anda akan sulit menyusun, ya, menyusun bola menjadi susunan naik atas, ya. Jadi Anda misalkan mau menyusun bola begini, nggak usah dipegangi, maka dia pasti akan jatuh. Kenapa? Karena kontak permukaannya hanya segini. Bandingkan dengan yang rantai ini, yang lurus ini. Anda bisa bayangkan ini seolah-olah seperti balok, ya, kayu yang pecah. Ada tumpuk, maka gampang tumpuknya. Kenapa? Karena kontak permukaannya besar. Bandingkan dengan ini, bola ini. Nggak bisa ditumpuk. Pasti jatuh. Gitu ya. Kenapa? Karena kontak permukaannya kecil. Nah, kalau kontak permukaannya kecil, berarti gaya tarik antar molekulnya juga kecil. Berarti interaksinya juga kecil. Nah, semakin kecil gaya tarik antar molekulnya, berarti semakin mudah untuk direnggangkan. Energi yang diperlukan juga akan semakin kecil. Artinya, dia semakin mudah untuk mendidih. Oke. Itulah alasannya kenapa sifatnya ini yang keempat, titik diri lurus lebih besar daripada titik bercabang dengan jumlah C yang sama. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, untuk pembakarannya, sifat kimia karena reaksi pembakarannya, maka biasanya dia membutuhkan oksigen ya, dan dia pembakarannya itu akan menghasilkan CO2 dan H2O serta disertai dengan pelepasan energi. Ya. Nah, itulah kenapa yang digunakan juga untuk dia sebagai sumber energi. Propana, butana, kan dipakai sebagai sumber energi kan? Jadi Anda pakai energinya pembakaran dari propana dan butana di LPG itu digunakan untuk memasak. Ya, jadi Anda bakar, dibakar dengan adanya oksigen yang berada di lingkungan dan percikan api. Biasanya kan ada cetek gitu kan di kompor gasnya itu, ceteknya itu digunakan untuk memberikan spark atau percikan api. Nah, percikan api sehingga nanti ada percikan api, kemudian ada metana butananya itu, butana propananya maksudnya, dan ada oksigen yang dari lingkungan. Nah, maka akan terbakar. Nah, pembakarannya nanti kalau sempurna dia akan melepaskan CO2 dan H2O dan energi. Nah, inilah yang kemudian digunakan untuk memasak itu. Gitu ya. Namun jika pembakarannya tidak sempurna, maka nanti dia juga akan bisa melepaskan ini CO, karbon monoksida yang sangat-sangat beracun. Kenapa dia sangat beracun? Karena karbon monoksida itu memiliki kemampuan terikat ke hemoglobin darah manusia atau hewan itu 200 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan oksigen. Ya. Jadi artinya kalau misalkan oksigennya itu ada 200 molekul, kemudian CO-nya itu hanya ada 1 molekul, maka hemoglobin lebih memilih CO-nya dibandingkan dengan oksigen. Ya, dan ikatannya sangat kuat, setara dengan ikatan hemoglobin dengan 200 kalinya dengan oksigen.
Jadi sangat kuat, sulit terlepas. Ya. Dan berarti kalau sampai kemudian hemoglobinnya itu mengikat CO, padahal hemoglobin itu yang ada dalam darah itu kan berfungsi untuk mengantarkan oksigen ke seluruh jaringan tubuh ya, ke sel-sel tubuh manusia. Nah, kalau seperti itu berarti nanti dia tidak akan lagi mendapatkan suplai oksigen karena sudah diambil oleh CO. Akibatnya apa? Akibatnya ya dia keracunan, dia tidak akan bisa memanfaatkan oksigen untuk keperluan dirinya. Nah, itulah ya menyebabkan sampai bisa meninggal. Ya. Itu juga ada CO itu. Itulah ya peristiwa, banyak terjadi peristiwa seperti itu. Misalkan ada orang yang mungkin tertidur ya, tertidur di mobil. Kemudian istirahat di mobil, AC-nya dinyalakan, ruangannya semuanya tertutup, kemudian ternyata nggak bangun, ya nggak bangun-bangun, ternyata meninggal. Kemungkinan itu bisa terjadi karena ada keracunan itu ya, keracunan dari CO, yaitu pembakaran dari bensin, pembakaran dari bahan bakar itu yang menghasilkan pembakaran tidak sempurna, CO, CO-nya itu kemudian masuk ke kabin mobil, ya, sehingga kan bulat aja karena kalau ada AC-nya bulat di situ, sehingga lama-lama kabinnya itu akan terpenuhi dengan karbon monoksida CO, akhirnya dia menghirup CO. Ya nggak harus sampai penuh di kabin, cukup beberapa molekul saja CO gitu ya. Karena kenapa? Karena dia memiliki 200 kali lipat lebih kuat dibandingkan oksigen. Maka begitu dia nanti sudah masuk ke dalam hemoglobin, ya dia bisa teracuni itu. Ya, atau ada lagi yang biasanya menyalakan genset ketika lampu mati. Genset dinyalakan untuk menyalakan AC dan seterusnya, terus tertidur malam hari. Ternyata gensetnya itu diletakkan di bawah, ya, di bawah rumah, dia tidur di atasnya misalkan, atau di garasi, ya, dan hasil pembakarannya itu bulat aja di situ, akhirnya masuk ke kamar tidur, ya, bisa meracuni juga sehingga meninggal. Gitu ya. Atau kalau misalkan lebih nggak sempurna lagi bisa menghasilkan karbon atau kerak ya. Inilah yang biasanya terdapat di ruang bakar kendaraan-kendaraan ya. Ada keraknya karena memang tidak sempurna pembakarannya itu. Oke. Baik. Itu saya pikir beberapa hal ya. Untuk struktur alkalanya seperti ini kurang lebih ya. Dia akan terjadi ikatan tetrahedral kayak gini, sudutnya 109. Ini saya pikir tidak perlu saya bahas terlalu panjang di sini. Jadi apa-apa yang tidak saya bahas itu berarti Anda belajar sendiri, tetapi kemungkinan besar tidak akan saya keluarkan di ujian gitu ya. Tapi Anda kalau ingin membaca sendiri, mempelajari sendiri, nggak masalah. Nah, sumber alkana apa? Ada gas alam, ya seperti metana tadi itu, etana, propana, itulah yang tadi saya sempat jelaskan di depan. Metana itu lebih sulit ya untuk keperluan distribusinya, karena yaitu tadi, kalau yang propana, butana itu lebih mudah karena dia bisa diliquidkan, diberi tekanan, dikemas, ya sehingga menjadi liquid, sehingga menjadi lebih banyak. Tapi kalau metana enggak, dia hampir tidak bisa diliquidkan. Kalau mau diliquidkan berarti butuh kemasan tabung yang jauh lebih tebal dan bahannya mahal. Ya. Pengiriman distribusi metana itu kebanyakan ya berupa gas itu aja. Jadi ada pipa yang tersalurkan jarak jauh gitu ya, atau dikirim dalam bentuk gas. Jadi nggak bisa terlalu banyak. Oke. Kemudian ada sumber lagi minyak bumi, ya, yang dimurnikan dengan destilasi. Nah, sumber destilasi itu berarti nanti dia dipanaskan gitu ya, diuapkan untuk fraksi tertentu dia nanti akan keluar. Jadi seperti ini kurang lebih ya. Ketika ada minyak buminya di sini dipanaskan, kemudian nanti dia akan menguap. Yang menguap paling duluan itu adalah titik didihnya yang paling rendah, gitu ya. Yang titik didih paling rendah dia akan segera cepat naik ke atas sini. Nah, ini dikeluarkan. Maka ini akan didapatkan yang paling rendah titik didihnya. Ya.
Kemudian yang titik-titik yang lebih tinggi lagi dia akan ke sini. Yang lebih tinggi lagi di sini, lebih tinggi lagi di sini, ya. Nah, ini yang kemudian nanti akan menjadi fraksi-fraksi yang berbeda-beda. Misalkan yang di paling di sini nanti ada aftur, yang di sini ada gasolin atau bensin, yang di sini ada minyak apa lagi, gitu ya, minyak bakar dan seterusnya, sampai yang terbawah itu nanti adalah yang digunakan untuk minyak-minyak yang lain. Sementara sisanya di sini, sisa pembakaran di sini, itu yang bisa dihasilkan seperti wax atau lilin, atau yang seperti aspal, ya, aspal itu sisa-sisa yang tidak terbakar, ya, aspal di sini. Jadi aspal itu ada dua jenis nanti, ada aspal yang secara alami memang dia terbentuk dari di perut bumi yang ditambang itu, ya, seperti aspal buton dan seterusnya, itu yang memang betul-betul dihasilkan dari perut bumi. Kalau yang aspal yang lain itu adalah dari sisa pembakaran dari fraksi minyak bumi. Ada dua jenis itu, atau wax, ya, lilin yang ada di sini. Oke. Nah, kalau kita membahas mengenai bahan bakar, ya, maka bahan bakar itu ukuran dari nilai energinya atau kemampuan kualitasnya itu biasanya dinyatakan dengan bilangan oktan. Atau Anda mungkin yang kalau bilangan oktan bahasa Indonesianya mungkin malah tidak terlalu familiar, ya. Yang justru familiar itu sebutannya adalah ini RON, ya, RON. Yaitu, ya, kalau di Indonesia kan ya ini bilangan oktan ini. O-nya adalah octane dan N-nya itu number. Jadi octane number. Ya, R-nya apa? R-nya itu adalah research. Jadi research octane number atau bilangan oktan riset, ya, bilangan oktan riset. Jadi kenapa dikatakan riset itu karena memang kan diteliti, kan, maksudnya dia dilakukan pengukurannya itu secara ilmiah gitu, ya. Itu adalah bilangan oktannya seperti itu. Jadi kenapa disebut dengan bilangan oktan? Bilangan oktan itu, ya, ukurannya adalah pembakaran isoktana murni. Itu. Isoktana murni. Bukan berarti bensin itu isinya isoktana, bukan, ya. Isinya macam-macam bensin itu. Bensin itu isinya adalah ya tadi fraksi yang ada di destilasi tadi itu. Ya, itu isinya macam-macam, tidak hanya satu senyawa, banyak senyawa. Nah, kalau kemudian itu dibakar, jadi bensin itu dibakar, ya, bahan bakarnya itu dibakar, dikatakan RON-nya itu 100 jika kualitas pembakarannya itu, jadi energi yang diberikannya itu setara dengan isoktana murni. Isoktana murni. Ya, makanya dikatakan sebagai oktan number. Kemudian kalau dikatakan bilangan oktannya itu 0, itu jika kualitas energinya, pembakarannya itu energi yang dihasilkan itu setara dengan, tanda 3 ini setara, ya, setara dengan pembakaran heptana murni, ya, heptana murni. Jadi hanya heptana saja. Kalau dibakar memberikan energi setara dengan heptana murni pembakarannya, maka itu bilangan oktannya 0. Jadi kalau ada bilangan oktan atau yang ada ini, ya, premium, yang RON-nya itu 88, itu berarti kualitas pembakarannya itu setara dengan pembakaran 88% isoktana dan 12% heptana. Setara dengan ini. Jadi setara dengan kalau Anda punya campuran ini, 88% isoktana, 12% heptana dibakar. Maka energi yang diberikan itu setara dengan energi premium 88 ini. Gitu, ya, kualitasnya sama dengan itu. Jadi kalau kemudian pertama itu adalah 92, berarti setara dengan 92% isoktana dan 8% heptana. Kalau pertalite berarti kan yang ini 90 kan setara dengan 90.
Kalau yang sekarang adalah turbo, yaitu 98, berarti setara dengan 98% isooktana dan 2% heptana. Gitu ya. Nah, apakah mungkin bilangan oktannya itu lebih dari 100? Mungkin, sangat mungkin ya. Karena biasa digunakan untuk beberapa yang digunakan untuk keperluan balap racing itu adalah bahan bakar khusus yang RON-nya itu di atas 100. Ya, RON-nya itu di atas 100. Bahkan kalau nggak salah berita terakhir itu kan ada penelitian dari mana itu ya? Dari LIPI atau dari mana itu yang berhasil menghasilkan bensa sebutannya itu ya, yaitu bensin yang berasal dari sawit, ini disebut dengan bensa. Bensin yang berasal dari sawitnya itu dirubah menjadi bensin. Ya. Nah, ini katanya berdasarkan riset RON-nya itu sampai berapa ya? 112 atau ya berapa ya? Nah, itu artinya apa? Artinya RON-nya ini atau kualitas pembakarannya ini setara dengan 112% isooktana. Jadi 112%-nya isooktana. Jadi kalau kualitas isooktannya itu 100, berarti dia lebih tinggi 12%-nya ya dari isooktana itu. Gitu. Nah, kurang lebih seperti itu sih yang tentang bilangan oktan. Oke, ini tadi sudah ya. Nah, untuk penamaan, kalau ini metil, etil, tapi kalau misalkan untuk cabangnya seperti ini sering disebut dengan isopropil. Kalau seperti ini isobutil ya. Kalau seperti ini sekunder butil, kalau seperti tersier butil dan seterusnya, gitu ya. Ya, tata nama itu boleh Anda namai sendiri, bisa jadi PR ya. Nah, ini saya contohkan satu aja. Anda pilihkan yang mana? Anda mau saya contohkan yang mana? Pilih. 1, 2, 3, 4, 5. Satu aja. Yang mana? Pilih saya contohkan yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, atau nomor 5. Mana? Cepat. Nomor 4, 5, Pak. Ya, 4 boleh. 4 atau 5? Juga 4. Hah? 5, Pak. 5. Oke, 5. Nah, ingat, cara penamaannya, pilih rantai yang terpanjang. Coba dihitung aja, rantai yang terpanjang mana? Coba yang mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ya? Atau dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ini lebih panjang. Atau ke sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ya? Nah, berarti yang terpanjang yang ini ya. 10 tadi itu. Oke. Berarti ini adalah rantai utamanya. Nah, kemudian rantai utamanya beri nomor. Pemberian nomor dimulai dari yang dekat dengan cabang. Mana yang dekat dengan cabang? Kiri atau kanan? Kalau yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Baru nomor 5 ada cabang. Yang ini 1, 2. 2 ada cabang. Berarti dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, rantai utama 10. Itu disebut apa? Rantai dekana, Pak. Nah, ini dekana ya. Dekana. Oke. Berarti langsung tulis dulu sebagai rantai utamanya adalah dekana. Tulis di sini belakang. Dekana. Cabangnya nomor 2 ada apa? Nomor 2 ada Metil. Nomor 3 ada Metil. metil juga. Nomor ini nggak ada. Nomor 6 ada apa ini? 1, 2, apa ini tadi? Ini cabangnya. Isopropil. Isopropil. Coba lihat lagi di atas ini. Nah, ini. Ini isopropil. Kalau ini ada satu lagi isobutil. Kalau ini cabang ke sini, tapi di sini ada 2 di sini,
sekunder butil. Kalau ini tersier butil. Berarti tadi yang ini kan? Lihat, 1, 2, 3. Ya, berarti isopropil. Terus, berarti kalau berdasarkan abjadnya, berarti isopropil dulu ya. Pak, bukan isobutil ya, Pak ya? Coba, Karena kalau cabang, itu dari sini ya, dari sini. Ini enggak, ini berarti garisnya. Ini cabangnya nih. ya berarti ada 4 kan ya, Pak ya? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Coba dilihat. Oh iya ya, ini ya. 1, 2, 3, 4. Betul ya? Isobutil ya. 1, 2. Ya, 1, 3. Iya, 4 ya, isobutil ya. Isobutil atau isopropil? Isobutil, Pak. Isobutil ya. Oke, ya, makasih. Jadi 6 isobutil. Terus 2,3 dimetil. 2,3 dimetil. 3 metilnya 2 kan, berarti di ya. Kalau 2 dimetil dekana. Oke. Paham ya? Yang lain bisa ya, nanti dicoba sendiri. Yang siklo ini kalau enggak usah, enggak apa-apa, karena tidak saya berikan. Oke? Ada yang tanyakan sampai sini? Kalau enggak, untuk hari ini saya pikir cukup dulu. Saya bukakan kelasnya dulu ya. Silakan, kalau ada yang sambil ditanyakan, ditanyakan. Ya, hari ini ada 2 materi ya, walaupun di topiknya nanti itu hanya pengantar gitu ya. Jadi ini memang sengaja saya lebih cepatkan karena nanti biasanya ya di materi alkil halida itu butuh waktu yang agak panjang. Jadi saya menyediakan waktu di alkil halida nanti itu karena di situ nanti akan mempelajari tentang dasar-dasar reaksi. Jadi memang sengaja ini materi untuk 2 kali pertemuan saya jadikan 1. Gitu ya. Jadi nanti ketika Anda lihat absennya, loh kok pengantar atau itu, ini nggak perlu. Ini minggu depan itu justru nanti hanya alkana aja gitu. Tapi sebenarnya nanti yang saya sampaikan adalah bab yang untuk materi ketiga, gitu ya. Nah nanti yang materi keempat itu baru untuk alkil halida yang mungkin butuh 2 kali, gitu ya. Baik, sudah saya buka, silakan untuk presensi. Ingat sekali lagi, Anda bertanggung jawab terhadap presensi Anda sendiri ya. Jadi kalau misalkan sampai terkena sanksi tilang, saya nggak bisa membantu. Ya. Jadi Anda harus melihat sendiri.
Ada yang tanyakan sampai di sini?